Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar kelas 9. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Dan di pertemuan kali ini kalian akan Bu Melisa ajari bagaimana menghitung listrik statis dengan rumus-rumusnya yang menurut Bu Melisa lumayan rumit, apalagi menurut kalian. Biar nggak rumit, coba kita pelajari dulu dan kita pahami apa itu listrik statis. Listrik statis sendiri itu adalah listrik yang diam. Contohnya listrik statis adalah saat kalian masih SD dulu pasti sering main-main dengan penggaris plastik kan. Penggaris plastik kalian gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kalian tempelkan di kertas kecil. Kalian akan melihat kertas tadi melayang-layang. Itu adalah salah satu contoh dari listrik statis. Atau saat kalian pergi ke Jatim Park, kalian akan menemukan bola bulat. Ini adanya di Jatim Park sama di Taman Pintar Jogja. Itu bola bulat. Kemudian saat kalian pegang bola tadi, kalian akan merasakan rambut-rambut di tubuh kalian itu berdiri semua. Rambut kepalanya berdiri semua. Itu menandakan kalian sedang terkena listrik statis. Kalian tidak merasa ada listrik, tapi di tubuh kalian sedang mengalir listrik statis. Sebelum lebih dalam membahas listrik statis, kita belajar dulu tentang atom. Kita bahas bab listrik statis. Maaf ya nak kalau tulisan bahasa jelek. Kemudian kita bahas pertama adalah atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu partikel dan tidak bisa dipecah lagi. Ini adalah atom, dan atom sendiri kalau digambarkan tuh begini. Nah, atom dibagi menjadi dua. Pertama, kita akan belajar ke inti atom. Kemudian setelah inti atom, kita akan belajar kedua, itu ada kulit atom. Ini adalah inti atom. Kemudian yang bulat di luarnya ini adalah kulit atom. Di inti atom, kita akan menemukan yang namanya proton dan neutron. Nah, di inti atom itu ada dua. Yang pertama adalah proton. Proton ini bermuatan positif. Kemudian ada neutron. Dia bermuatan netral. Nah, kalian bisa lihat plus sama kosong. Ini muatannya netral. Kemudian di kulit atom kita akan menemukan yang namanya elektron. Dia bermuatan negatif. Sini ada. Nah, di kulit atom di luar ada elektron. Saat si atom ini bergerak, dia yang selalu berpindah adalah si elektron. Kenapa elektron? Kenapa elektron? Karena elektron adanya di kulit. Dan elektron ini dia mudah berpindah karena massa elektron lebih kecil daripada massa proton. Jadi kalau seandainya terjadi pergesekan, yang selalu berpindah hanya elektron. Nanti elektron ini bisa pindah-pindah, bisa bermuatan lebih, bermuatan kurang. Tuh yang pindah adalah elektronnya. Sedangkan proton sama neutron dia tetap pada satu atom yang sama. Sekarang kita Sekarang kita ke
ke macam-macam atom. Yang pertama adalah atom bermuatan netral jika kita gambar dulu atomnya. Ini kulit atom, ini inti atom. Kemudian di kulit atom ini ada proton, ada neutron. Dan atom ini dikatakan netral jika, nah, saya gambarkan dulu di sini ada elektron. Kalau dia netral berarti jumlah elektron dengan proton jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya di sini 2, otomatis di sini juga ada 2. Jadi atom bermuatan netral jika jumlah elektron dan protonnya sama. Kemudian yang kedua, atom dikatakan positif jika, ingat ya nak, yang berpindah itu selalu elektron. Jadi atom dikatakan bermuatan positif, bermuatan negatif itu jika dia kekurangan atau kelebihan elektron, karena yang berpindah hanya elektron. Jadi untuk yang kedua ini, atom dikatakan positif jika, kita gambarkan dulu. Berarti di sini jumlahnya elektronnya hanya 1, sementara jumlah proton itu ada 2. Neutron ada 2. Berarti ini atom dikatakan positif. Kata-kata yang pertama yang harus disebutkan adalah elektron, karena elektron yang selalu berpindah. Berarti ini disebutkan karena jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Sekarang nomor 3. Sekarang yang ketiga, atom dikatakan bermuatan negatif jika ini jumlah proton negatif. Berarti di sini jumlah elektronnya harus lebih banyak daripada jumlah proton sama neutron. Berarti di sini disebutkan jumlah elektron. Ingat kata-kata pertama harus elektron, karena elektron yang pindah. Berarti jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sekarang kita ke pengertian dari listrik statis. Jika kalian sudah paham mengenai atom-atom tadi, maka kalian akan paham dengan listrik statis itu sendiri. Jadi listrik statis itu adalah benda yang bermuatan listrik apabila benda itu kekurangan atau kelebihan elektron. Di sini Melisa kasih contoh. Yang pertama, ada kain wol. Seandainya kalian bukan daring, ini kalian praktekkan langsung. Di lab ada alatnya lengkap. Ini ada kain wol, kemudian ada penggaris. Kain wol ini dia muatannya ada positif, negatif, karena dia muatannya netral, belum digosok. Sama juga dengan penggaris. Jadi penggaris sama wol sama penggaris ini muatannya sama-sama netral. Setelah itu digosok-gosok dengan arah yang sama. Kondisinya cukup lama digosok. Setelah digosok cukup lama dengan arah yang sama, wol tadi dia akan bermuatan positif, sementara elektronnya dia akan pindah ke penggaris, sehingga kain wol kekurangan elektron, sementara penggaris dia kelebihan elektron. Nah, kenapa wol yang berpindah? Karena tiap benda punya daya ikat berbeda-beda, dan tiap benda dan daya ikat wol lebih kecil daripada penggaris, sehingga elektron mudah lepas. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini ada kain sutra sama kaca. Kain sutra seperti yang seperti yang tadi, dia awalnya muatannya adalah netral, yaitu perbandingan antara elektron dan protonnya sama. Plus-minusnya sama, kaca juga sama. Kemudian digosok-gosok dalam jangka waktu tertentu.
sehingga didapatkan sutra balik kaca elektronnya yang berpindah ke sutra. Kenapa? Karena daya ikatnya kaca ini lebih kecil, dan sutra ini daya ikatnya lebih besar, sehingga elektronnya kaca dia yang berpindah ke sutra. Sehingga kalau sudah seperti ini, kalian bisa mempertemukan antara si kaca sama si penggaris. Kaca yang bermuatan positif ditemukan dengan penggaris yang bermuatan negatif. Didekatkan, yang awalnya mereka tidak bisa saling nempel, setelah digosok-gosok sama sutra dan kain wol tadi, maka penggaris dan kaca akan terjadi tarik menarik karena perbedaan elektron, perbedaan antara proton dan elektronnya. Bisa dipahami? Sekarang kita ke pemisah muatan listrik. Tapi sebelum itu, inget-inget ya nak ya, kalau misalnya negatif ketemu negatif atau positif ketemu positif, berarti dia tolak menolak. Kalau yang ketemu adalah lawan jenis seperti negatif dan positif, baru dia tarik menarik. Sekarang kita ke induksi atau pemisah muatan listrik. Seandainya di sini ada penggaris yang tadi, penggaris plastik. Kemudian di sini ada benda yang bermuatan positif. Kamu kasih aja di bawahnya benda yang bermuatan negatif atau penggaris lagi. Maka benda ini dia akan lepas. Dan ini pemisahnya ini yang dinamakan induksi. Nah, benda yang kamu lihat ini yang berwarna kuning, ini adalah contoh dari elektroskop. Ini ada kepalanya, ada lehernya, dan yang di bawah ini adalah daunnya. Seandainya benda ini sudah bumel gosok-gosok, nah dua benda ini bumel gosok, pakai kain sutra sama kain wol dengan arah-arah, kemudian ditaruh di sini, enak ya. Di sini kalian akan melihat daunnya di dalamnya ini dia bergerak. Kenapa kok dia bergerak? Seandainya, nah batang ini dia bermuatan negatif, maka muatan positif yang ada pada elektroskop dia akan naik di sini. Kalau seandainya naik berarti ini negatif, ini positif. Otomatis kalau positif ketemu negatif dia tarik menarik. Kalau positif ketemu dengan negatif, nah negatifnya akan berada di sini sehingga daunnya ini akan nyebar. Kalau seandainya di sini dia ini adalah positif, maka di sini negatifnya akan naik. Dan karena positifnya dia berlawanan arah, maka positifnya yang akan nyebar. Contohnya seperti ini. Seandainya bumel gambar elektroskop. Soal-soal biasanya gambarnya seperti ini. Ini bukan gambar jelangkung lah ya. Kemudian di sini Bu Melisa kasih penggaris yang muatannya negatif. Otomatis ini kan netral. Yang akan naik ke atas ini adalah aliran positif. Aliran positif naik dan aliran negatifnya dia akan lari ke bawah. Karena dia negatif ketemu negatif, otomatis dia akan tolak menolak. Sehingga dia akan nyebar daun ini. Sama juga kalau seandainya yang ditaruh di sini dia bermuatan positif, otomatis negatifnya dia akan naik dan positifnya dia akan berada di sini. Dan sehingga daun ini dia akan membuka, daunnya elektroskop ini. Jika sudah paham dengan soal-soal yang tadi, silakan soal yang ini kalian kerjakan.